Saudara, saya mau tanya kalian siapa yang baru kali ini ikut di sini? Sepertinya ibu baru ya? Kemarin Udah? Enggak, yang baru. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Inilah tingkat kepandaian Pendeta Risuli Lubis, mencoba random asal tunjuk, dengan mengatakan ada pasien nasi bungkus yang baru. Nah, tapi ternyata kepandaiannya itu bohong banget. Ya, aslinya jumlah orangnya yaitu itu aja, alias nggak nambah. Itu hanya pinter-pinternya Lubis saja mencoba untuk random asal tunjuk dan dianggapnya ada pasien nasi bungkus yang baru, supaya dianggapnya ada jiwa-jiwa baru yang diselamatkan Tuhan. Oke sahabat, kita lanjut. Kebohongan apa lagi yang akan disajikan oleh si M3 ini? Oh, yang baru. Oh, itu ibu itu tuh. Ya, ibu sini ibu, bentar ibu. Sini. Nah, jadi saya mau tahu ada yang paksa nggak, ya? Ibu datang kemari, siapa yang ngasih tahu bu? Melihat ada orang. Melihat kebaikan, kita datang. Oh, luar biasa. Jadi ibu datang dengan kerelaan ibu sendiri. Ya. Oh, luar biasa. Karena kan ini untuk kebaikan. Untuk Jadi kebaikan. nggak ada salahnya dalam agama apapun melakukan kebaikan. Oh ya, oke, haleluya. Bohong. Mungkin sahabat beriman juga merasakan keanehan di dalam pembicaraannya. Padahal wanita ini tidak ada yang memberikan informasi bahwa ada perkumpulan di situ. Tetapi si murid baru Pendeta Risuli Lubis ini, terbata-bata dan sedikit pikir-pikir sesaat dan tolah-toleh, ketika mengatakan bahwa dia melihat ada kebaikan di wilayah tersebut. Mantap benar murid baru Pendeta Risuli Lubis yang satu ini, dengan mendengarkan cara wanita ini berbicara, hampir saja mengelabuhi pendengaran saya. Ibu asal-usulnya dari mana, Bu? Saya Bapak Padang, Bapak Mak Jawa. Padang, Mama Jawa. Oh, berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Makasih Bu ya, sudah mau ikut bersama-sama kami ya, memuji menyembah Yesus ya. Haleluya. Pak Bobon tidak salah dengar. Dugaan yang paling mendekati, bisa jadi, emang wanita tersebut kemungkinan bertempat tinggal di sekitaran situ. Kemudian rasa kaget Pendeta Risuli Lubis itu, hanyalah basa-basi, supaya pendengar mempercayai, kalau wanita tersebut benar-benar rela datang ke situ dikarenakan ada kebaikan. Seawam-awamnya umat Islam, saya rasa nggak akan rela menjual agamanya demi nasi bungkus, dan kemudian mengucapkan seperti wanita tersebut. Jadi, dugaan saya terhadap wanita tersebut, ya saya meragukan keislamannya. Atau, emang si wanita lagi butuh nasi bungkus. Ya, luar biasa ya. Kita nggak ada kasih selebaran, kita nggak ada pasang baliho, kita nggak ada juga kasih traktat, ya, nggak ada iklan, tak ada promosi, tapi jiwa-jiwa selalu datang yang baru. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Itu karena ada Banyak jomblo-jomblo galau sekarang sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video ini lah. haleluya. Ah, tadi saya sebenarnya mau cerita yang lain atau mau menyampaikan firman Tuhan yang lain. Tapi ketika saya mewawancara ibu tadi dengan singkat, Roh Kudus bicara dalam roh saya, bicara tentang doa. Kampret. Haleluya. Haleluya. Karena banyak orang tidak tahu apa itu doa. Mereka pikir itu doa hanya mengucapkan kata-kata. Oke, anggaplah pendeta ini memang yang paling tahu tentang definisi doa. Nah, yuks, mari simak penjelasannya tentang doa dari Pendeta Risuli Lubis. Doa ini bukan sekedar kata-kata, tapi doa ini adalah sebuah hasrat kerinduan dan sebuah ledakan-ledakan yang ada di dalam roh kita, yang kita tahan, dan sampai akhirnya dia nggak bisa kita tahan, dia akan meledak sendiri, bagaikan seperti bom. Saya kaget. Oke. Haleluya.
Haleluya. Nah, itulah definisi doa menurut Pendeta Risuli Lubis. Saya kira pendeta ini akan menjelaskan dengan ayat-ayat. Ternyata hanya sekedar asumsi. Saya tahu mengapa pendeta ini menjelaskan bahwa doa itu meledak seperti bom. Saya akan tampilkan cara berdoanya Pendeta Risuli Lubis yang saya dapatkan dari channel Orang Kristen. Ingat ya, saya hanya menampilkan cara berdoa dari Pendeta Risuli Lubis yang dikomentari oleh channelnya Orang Kristen. Okelah sahabat, sekarang mari kita simak cara Pendeta Risuli Lubis berdoa seperti bom, dan sekaligus mendengarkan komentar dari pemilik channel tersebut. Saya tekankan lagi, video berikut bersumber dari channelnya Orang Kristen. Tujuan saya menampilkannya itu untuk berbagi edukasi. Dalam video itu ada seorang pendeta yang menyesatkan jemaatnya dengan mengajarkan jemaatnya berdoa seperti orang gila. Nah, untuk itu mari kita saksikan videonya. Cuplikan berikut ini. Kristus waktu yang maha kaya, dia tidak pernah kekurangan. Dia adalah yang punya langit bumi dan segala isinya. Di dalam dia aku diberkati, aku tidak kekurangan karena aku hidup di dalam janjinya. Aku hidup bukan karena apa yang kulihat, aku hidup karena Kristus. Dia maha kuasa, dia gembala agung yang menolong, membela aku, memelihara hidupku. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia akan membimbingi aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Kami akan seidaman dengan Tuhan di depan lawan-lawan kami. Kami percaya di dalam Yesus. Kami pasti bisa bersama Tuhan. Kami diberkati, tidak kekurangan. Haleluya. Hampir bisa kan? Nah, sekarang enak nggak? Sekarang kita rubah dengan doa yang kedua. Coba. Tuhan Yesus, ikuti. Tuhan Yesus, masalah berat. Tuhan, sakitnya hati ini. Ya kan nggak bisa. Ya baik, nama pendeta ini adalah Risuli Lubis. Sudah jelas ini ajaran sesat ya. Dia secara terang-terangan sudah mengajarkan satu hal yang sesat. Masa dia mengajarkan berdoa seperti orang gila begitu? Masa dia mengajarkan berdoa seperti orang gila begitu? Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Dia sudah orang tua loh ini. Masa berdoa seperti orang gila begitu? Lalu mengejek doa yang hening. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, Roh Kudus itu bekerja secara sopan dan teratur. Roh Kudus bicara dalam roh saya, bicara tentang doa. Orang ini jelas tidak ada Roh Kudus. Masa mengajarkan hal yang kacau semacam itu dan menghina ketertiban ya? Berdoa kayak orang gila begitu. Malu dibantai segitu. Berdoa itu berarti kita berbicara kepada Allah yang mulia, Allah yang agung, maha mulia, maha agung, maha kudus. Begitu modelnya berbicara kepada Allah, seperti orang demo. Tidak sopan begitu. Dia kira Allah ini apa setahu ya? Nggak usahlah berbicara kepada Allah. Coba dia berbicara kepada presiden atau menaikkan permohonan kepada presiden dengan cara yang seperti itu. Bukan tidak mungkin, bisa jadi dia di smackdown pas pampres itu, ya, karena tidak sopan. Masa kita berbicara kepada Allah yang lebih besar dari apapun, lebih tinggi dari apapun, lebih agung, lebih mulia daripada apapun, dengan cara yang seperti itu? Kita ini makhluk yang miskin, makhluk yang kotor, makhluk yang hina karena dosa, mau berbicara kepada Tuhan Allah yang begitu mulia, begitu kudus. Jadi kita sadar dirilah. Kemana si arah hidup? Tapi kalau doa yang dihafal-hafal itu baca doa ya. Penuh pergombalan itu. Luar biasa ya. Memang umat Islam itu berusaha menghafal doa, karena setiap tindakan yang akan dilakukan, semuanya telah diatur, dan di setiap perilaku manusia yang akan melakukan sesuatu, pasti ada doa-doa sebagai perlindungan, pengharapan dan meminta pertolongan, supaya nggak diganggu setan. Contoh, mau makan doa, mau tidur doa, bangun tidur pun juga berdoa, bahkan, akan masuk kamar mandi pun kita berdoa. Karena hanya Islamlah yang aspek kebaikan di dalam kehidupannya itu, selalu ada doa yang dipanjatkan. Nah,
Kalau pendeta Risuli Lubis ini, pasti doanya nggak teratur. Itu bukan kata saya, tapi kata teman Kristennya. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Untuk kita menjadi seperti dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya! Saya kaget.